Selamat siang, Ibu dosen dan semua teman-teman yang akan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Renita Febi Ginoga dengan NIM 20220710142004, peminatan epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih. Izinkanlah saya untuk memaparkan hasil kerja tugas saya dari mata kuliah Kesehatan Reproduksi terkait masalah neonatal pada bayi dengan judul yang saya ambil yaitu Respiratory Distress Syndrome atau sindrom gawat nafas pada bayi yang baru lahir. Respiratory Distress Syndrome atau biasa yang disingkat dengan RDS atau sindrom gawat nafas atau biasa yang disingkat juga dengan SGN adalah salah satu masalah kesehatan yang paling umum terjadi pada bayi yang baru lahir atau biasa disebut dengan newborn. Kondisi ini dapat menyebabkan bayi memerlukan oksigen yang ekstra dan bantuan pernapasan yang ekstra. Apa sih sindrom gawat nafas neonatus? Sindrom gawat nafas neonatus adalah penyebab umum gangguan pernapasan kepada bayi yang baru lahir. Kondisi ini dapat terjadi beberapa jam setelah bayi lahir. Namun paling sering terjadi sesaat setelah bayi dilahirkan. Kasus RDS bisa lebih parah terjadi kepada neonatus yang lahir prematur, di mana dialami oleh bayi yang lahir lebih cepat 6 minggu atau lebih dari hari perkiraan lahir atau biasa yang disebut dengan HPL. Hal ini menyebabkan paru-paru bayi belum berkembang secara sempurna untuk membuat surfaktan. Apa sih surfaktan sendiri? Nah, surfaktan adalah bahan surface aktif yang diproduksi oleh sel epitel, saluran nafas, atau biasa disebut juga dengan sel pneumosit tipe 2. Nah, kekurangan surfaktan pada bayi akan mengakibatkan alveolus kolaps dan daya kembang paru berkurang, sehingga bayi akan mengalami sesak nafas pada saat dia dilahirkan. Prevalensi RDS di Eropa sebesar 2-3%, sedangkan di Amerika sebesar 1,72%. Nah, di Asia Tenggara sendiri dia sekitar 5-10%. RDS umumnya terjadi pada bayi prematur dengan usia kehamilan ibu kurang dari 9 bulan, di mana sekitar 50% bayi akan mengalami RDS. Saat ini RDS menjadi penyebab utama kematian bayi yang baru lahir. Diperkirakan sekitar 30% dari seluruh kematian bayi disebabkan oleh RDS dan komplikasinya. Sebagian besar kasus yaitu 60-80% terjadi pada bayi yang umur kehamilannya kurang dari 28 minggu. Sementara hanya 3% pada bayi yang lebih dari 37 minggu. Hal ini dikatakan oleh WHO pada tahun 2020. Nah, angka kematian bayi baru lahir di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 33,78% per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan tren kematian bayi baru lahir tahun 2001 hingga 2007, gangguan pernapasan saat lahir menjadi penyebab utama kematian bayi baru lahir di Indonesia. Ini menurut Wahyuni dan Wiwin pada tahun 2020. Penelitian melaporkan bahwa sekitar 26% bayi
asfiksia mengalami masalah sistem pernafasan seperti RDS sekunder yang terjadi karena produksi surfaktan yang gagal dan aspirasi mekonium. Gagalnya proses pernafasan bayi asfiksia dapat disebabkan oleh koagulasi, toksinitas oksigen, dan juga dampak ventilasi mekanik. Ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Nah, di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017, angka kematian bayi baru lahir ialah 817 kasus di seluruh daerah dan terdapat 33 kasus di Kota Makassar. Mayoritas kasus kematian disebabkan oleh respiratory distress syndrome seperti yang tercatat dalam Rikesdas 2018. Ada 4 faktor penyebab yang saya ambil dalam permasalahan respiratory distress syndrome. Yang pertama, produksi surfaktan yang tidak memadai atau inaktivasi surfaktan pada paru yang belum matang. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, respiratory distress syndrome dapat terjadi ketika produksi surfaktan yang tidak memadai atau inaktivasi surfaktan pada paru-paru yang belum matang. Surfaktan adalah cairan yang melapisi alveoli atau kantong udara di paru-paru sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Surfaktan berfungsi untuk menjaga alveoli tetap terbuka agar bayi bisa menghirup udara begitu ia lahir. Nah, tanpa surfaktan alveoli, risiko kolaps di akhir ekspirasi dapat meningkat, sehingga menyebabkan gagal napas pada neonatus. Normalnya surfaktan mulai diproduksi oleh janin sekitar usia kehamilan 26 minggu. Faktor penyebab yang kedua yaitu ibu hamil yang memiliki riwayat diabetes mellitus dan hipertensi. Ibu dengan diabetes, terutama diabetes gestasional, berisiko melahirkan bayi dengan gangguan produksi surfaktan. Diabetes dapat menyebabkan penurunan kadar protein surfaktan di paru bayi, sehingga surfaktan menjadi tidak optimal dan menyebabkan disfungsi surfaktan. Kondisi hiperglikemia pada ibu juga dapat mempengaruhi perkembangan paru janin, meningkatkan risiko bayi lahir prematur atau dengan paru-paru yang belum matang, sehingga si bayi lebih rentan mengalami sindrom gawat nafas. Sedangkan hipertensi pada kehamilan termasuk preeklamsia dapat menyebabkan gangguan aliran darah ke plasenta dan janin yang berakibat pada hipoksia janin dan gangguan perkembangan paru-paru janin. Hipertensi juga dapat menyebabkan gangguan perfusi dan oksigenasi janin yang menghambat produksi surfaktan dan memicu imaturitas paru. Selain itu, hipertensi sering berhubungan dengan persalinan prematur dan operasi sesar. Yang keduanya meningkatkan risiko sindrom gawat nafas. Ibu dengan riwayat diabetes dan hipertensi memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan sindrom gawat nafas karena kedua kondisi ini dapat mengganggu produksi surfaktan dan kematangan paru janin, serta meningkatkan risiko persalinan prematur dan operasi sesar yang merupakan faktor risiko sindrom gawat nafas. Pengaruh ini menyebabkan bayi mengalami kesulitan bernafas segera setelah lahir dan memerlukan penanganan medis segera untuk mencegah komplikasi serius. Faktor penyebab yang ketiga yaitu bayi lahir prematur. Faktor utama yang menyebabkan bayi lahir prematur dan berkontribusi terhadap sindrom gawat nafas adalah ketidakmatangan organ paru akibat prematuritas itu sendiri. Faktor lain seperti infeksi, penyakit kronis, kondisi kehamilan, dan gaya hidup ibu mempercepat proses kelahiran prematur
dan memperburuk risiko ketidakmatangan paru, sehingga hal ini meningkatkan kemungkinan bayi akan mengalami sindrom gawat nafas. Faktor penyebab yang keempat yaitu bayi laki-laki. Kenapa sih bayi laki-laki ini menjadi penyebab dalam terjadinya sindrom gawat nafas? Nah, jadi bayi laki-laki memiliki kadar hormon androgen yang lebih tinggi selama perkembangan janin. Androgen ini dapat menunda sekresi fibroblast paru yang berperan dalam pembentukan sel alveolar tipe 2, yaitu sel yang memproduksi surfaktan. Akibatnya, produksi surfaktan pada bayi laki-laki menjadi lebih lambat dan kurang optimal. Sebaliknya, terhadap bayi perempuan memiliki kadar estrogen yang lebih rendah, yang justru dapat mempercepat produksi surfaktan dan pengembangan paru-paru janin. Estrogen meningkatkan jumlah sel alveolar tipe 2 dan sintesis surfaktan, sehingga paru-paru bayi perempuan lebih matang dan siap berfungsi saat lahir. Bayi laki-laki lebih sering lahir prematur dan dengan berat badan lahir rendah, yang merupakan faktor risiko utama sindrom gawat nafas. Faktor penyebab yang kelima yaitu persalinan dengan cara sesar. Nah, persalinan dengan cara sesar juga meningkatkan risiko sindrom gawat nafas karena bayi tidak mendapat kompresi dada yang membantu pengeluaran cairan paru dan rangsangan produksi surfaktan. Nah, penyebab faktor yang terakhir atau yang keenam yaitu ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, kehamilan kembar, kebiasaan ibu kalau merokok, dan kondisi kesehatan ibu. Kondisi ini menyebabkan hilangnya cairan ketuban yang penting untuk perkembangan paru-paru janin dan meningkatkan risiko tekanan pada tali pusat yang menghambat aliran oksigen ke janin. Ketuban pecah dini berdampak langsung pada kesehatan janin, terutama risiko terjadinya sindrom gawat nafas atau RDS yang merupakan kondisi kegagalan bernafas pada bayi baru lahir. Air ketuban berperan sangat penting dalam perkembangan paru-paru janin, terutama sebelum usia kehamilan 23 minggu. Ketika ketuban pecah dini, janin kehilangan cairan ketuban yang cukup, sehingga perkembangan paru-paru akan terhambat dan meningkatkan risiko gagal nafas saat lahir. Kurangan cairan ketuban atau oligohydramnion dapat menyebabkan tali pusat terjepit atau tertekan, sehingga aliran darah dan oksigen dari ibu ke janin akan berkurang. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen. Nah, kita masuk pada gejala sindrom gawat nafas. Setiap bayi yang mengalami sindrom gawat nafas dapat mengalami gejala yang berbeda-beda. Namun secara umum beberapa gejala yang ditimbulkan oleh sindrom gawat nafas atau respiratory distress syndrome adalah yang pertama ada nafas cepat atau tachypnea. Tachypnea dalam sindrom gawat nafas ditandai oleh nafas cepat yang lebih dari 60 kali per menit pada bayi. Nah, gejala yang kedua yaitu lubang hidung mengembang atau melebar setiap menarik nafas. Lubang hidung bayi yang melebar saat bernafas merupakan tanda usaha tambahan untuk meningkatkan asupan oksigen karena adanya kesulitan bernafas oleh sang bayi. Nah, gejala yang ketiga atau yang terakhir yaitu cyanosis atau perubahan warna kulit menjadi kebiruan. Gejala cyanosis pada sindrom gawat nafas adalah perubahan warna kulit menjadi kebiruan yang biasanya terlihat pada bibir, jari tangan, dan juga kaki si bayi. Cyanosis terjadi karena kekurangan oksigen di dalam darah, sehingga kulit dan bagian tubuh tertentu akan berwarna kebiruan.
Gejala ini merupakan tanda bahwa bayi mengalami kekurangan oksigen yang serius dan membutuhkan penanganan medis yang segera. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang diagnosis sindrom gawat nafas. Dalam menegakkan diagnosis, dokter akan memperhatikan gejala pada bayi dan melakukan pemeriksaan fisik seperti melihat perubahan warna pada kulit bayi dan usahanya saat bernafas yang mengindikasikan kebutuhan bayi akan oksigen. Di samping itu, ada 4 pemeriksaan tambahan yang dapat dilakukan dokter untuk membantu mengonfirmasi diagnosis RDS. Yang pertama, fotorongen dada. Untuk melihat kondisi paru dan mengidentifikasi komplikasi paru yang terjadi, ronggen dada pada SGN biasanya menunjukkan pola retikulogranular atau pola seperti jala halus yang khas, serta adanya bronkogram udara atau biasa disebut air bronkogram yang menandakan alveoli penuh cairan dan paru-paru mengalami kolaps sebagian. Gambaran ini membantu menegakkan diagnosis RDS yang merupakan bentuk SGN akibat defisiensi surfaktan paru. Yang kedua yaitu pemeriksaan gas darah. Analisis gas darah pada bayi dengan SGN biasanya menunjukkan hipoksia atau kadar oksigen yang rendah, hiperknia atau kadar karbon dioksida tinggi, dan asidosis respiratorik akibat gangguan pertukaran gas di paru-paru. Pemeriksaan ini penting untuk menilai derajat keparahan, gangguan pernafasan, dan kebutuhan terapi oksigen atau ventilasi mekanik. Yang ketiga yaitu ekokardiografi atau USG jantung. USG jantung digunakan untuk menyingkirkan kelainan jantung bawaan yang dapat menimbulkan gejala serupa SGN seperti gagal nafas atau sianosis. Pemeriksaan ini juga membantu menilai fungsi jantung dan tekanan di arteri pulmonalis yang penting untuk menentukan terapi dan prognosis bayi. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu tes darah. Pemeriksaan darah lengkap dilakukan untuk mengevaluasi status umum bayi, termasuk kemungkinan infeksi yang dapat memperberat gangguan nafas. Kadar glukosa darah juga penting diperiksa karena hipoglikemia dapat terjadi pada neonatus dan memperburuk kondisi. Kultur darah dan urin dapat dilakukan untuk menyingkirkan infeksi bakterial yang menjadi penyebab atau komplikasi SGN. Pengobatan sindrom gawat nafas neonatus. Pengobatan untuk respiratory distress syndrome akan disesuaikan dengan usia, riwayat kesehatan, tingkat keparahan, toleransi bayi terhadap obat-obatan maupun prosedur tertentu. Di sini ada beberapa perawatan untuk respiratory distress syndrome. Yang pertama, memasang alat bantu pernafasan seperti tabung atau pipa endotrakeal ke dalam tenggorokan bayi, atau penggunaan mesin pernafasan mekanis untuk menggantikan fungsi pernafasan bayi. Nah, yang kedua, pemberian oksigen tambahan seperti continuous positive airway pressure atau biasa disingkat dengan CPAP. Suatu alat pernapasan mekanis yang mendorong aliran udara atau oksigen secara terus-menerus dengan tekanan udara positif ke saluran nafas untuk menjaga alveoli di paru-paru tetap terbuka. Pengobatan sindrom gawat nafas yang ketiga yaitu surfaktan replacement terapi. Terapi ini dapat digunakan jika bayi baru lahir kesulitan bernafas meskipun telah menggunakan NCPAP atau biasa disebut dengan nasal continuous positive airway pressure. Nah, pengobatan yang keempat yaitu pemberian obat-obatan untuk meredakan rasa nyeri kepada bayi selama perawatan. Dan yang terakhir, memberikan cairan dan nutrisi pada bayi untuk membantu mencegah terjadinya malnutrisi dan meningkatkan pertumbuhannya. Komplikasi sindrom gawat nafas neonatus. Bayi dengan sindrom gawat pernapasan terkadang mengalami komplikasi akibat efek samping pengobatannya. Komplikasi juga bisa terjadi ketika kondisi RDS pada bayi sudah semakin parah.
Adapun beberapa komplikasi yang berkaitan dengan sindrom gangguan pernafasan, yaitu yang pertama, pendarahan di otak. Perdarahan di otak dapat menghambat perkembangan kognitif anak atau bayi. Hal ini menyebabkan disabilitas intelektual atau cerebral palsy. Nah, komplikasi yang kedua yaitu komplikasi akut dari ventilasi tekanan positif. Penggunaan mesin pernapasan mekanis atau pemberian nafas dengan tekanan positif dapat menyebabkan kebocoran udara pada jaringan paru-paru, pneumotoraks atau paru-paru kolaps, dan dapat terjadi akibat tekanan udara dari ventilator. Nah, yang ketiga, displasia bronkoalveolis atau BPD. BPD adalah komplikasi kronis pada paru-paru yang dapat terjadi pada bayi yang menerima perawatan untuk sindrom gangguan pernafasan. Fibriosis paru atau pembentukan jaringan paru. Nah, kita masuk ke dalam upaya preventif sindrom gawat nafas neonatus. Yang pertama adalah mencegah kelahiran prematur. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghindari sindrom gangguan pernafasan pada bayi adalah mencegah terjadinya kelahiran prematur. Namun, ketika ibu hamil diharuskan menjalani kelahiran prematur, dokter akan memberikan kortikosteroid sebelum persalinan untuk mengurangi risiko dan tingkat keparahan RDS. Obat steroid tersebut biasanya diberikan kepada ibu dengan usia kehamilan 24-34 minggu yang berisiko mengalami persalinan dini. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang peran orang tua. Peran orang tua yang pertama, orang tua dapat berdoa dan berusaha untuk kesembuhan anak. Orang tua berperan sebagai caregiver yang tidak hanya memberikan dukungan fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Berdoa merupakan bentuk dukungan spiritual yang memberikan ketenangan dan harapan bagi orang tua dan anak. Selain itu, orang tua harus aktif berusaha dengan mengikuti anjuran medis, memberikan perawatan yang tepat, dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk mendukung proses penyembuhan anak. Sikap tenang dan penuh harapan dari orang tua juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak. Hal ini dapat membantu proses kesembuhan anak secara psikologis. Yang kedua yaitu terus memantau perkembangan, terutama pernafasan pada anak. Pemantauan kondisi anak, khususnya aspek vital seperti pernafasan, sangat penting, terutama pada anak yang sedang sakit atau dalam perawatan medis. Orang tua harus waspada terhadap perubahan kondisi anak dan segera mengambil tindakan atau berkonsultasi dengan tenaga medis jika ditemukan gejala yang mengkhawatirkan. Keterlibatan aktif orang tua dalam memantau perkembangan anak juga membantu tenaga kesehatan memberikan perawatan yang lebih optimal dan mengurangi dampak negatif dari penyakit atau rawat inap. Nah, yang terakhir yaitu memberikan ASI eksklusif kepada bayi agar tidak kekurangan nutrisi ASI eksklusif selama 6 bulan pertamanya. Sangat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi secara optimal dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh si bayi. Nutrisi yang cukup membantu bayi tumbuh sehat dan mempercepat proses pemulihan jika bayi sakit. Nah, orang tua, terutama ibu, perlu memastikan pemberian ASI secara eksklusif agar bayi tidak mengalami kekurangan nutrisi yang dapat memperburuk kondisi kesehatannya. Secara keseluruhan, peran orang tua meliputi dukungan emosional, pengawasan kesehatan, pemenuhan kebutuhan nutrisi, serta kerjasama dengan tenaga medis untuk mendukung kesembuhan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Keterlibatan aktif dan perhatian orang tua sangat menentukan kualitas perawatan dan proses pemulihan bayi ataupun anak. Saya Renita Febiginoga pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun tindakan.
Saya mengetahui tugas ini masih jauh dari kata sempurna, dan saya masih sangat membutuhkan masukan serta saran dari dosen dan juga teman-teman yang telah mendengarkan video ini. Yuk, jangan sia-siakan proses yang sudah berjalan. Mari bersama cegah kematian neonatus. Bangsa yang besar merupakan bangsa yang mampu melahirkan generasi yang kuat dan juga hebat.